Oke sahabat YouTube, ketemu sama gue lagi di channel Syarif Sodin. Buat para blogger mengetahui apa saja fungsi menu yang ada di Google Webmaster Tools atau Search Console, itu sangat penting ya, karena di Google Webmaster Tools itulah kita bisa mengevaluasi perkembangan blog ataupun website kita di search engine. Mau tahu apa saja sih fungsi menu yang ada di Google Webmaster Tools? Simak video ini sampai habis. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih fungsi dari Google Webmaster Tools itu sendiri. Jadi Google Webmaster Tools itu dibuat untuk para pemilik website atau pemilik blog untuk mengetahui data analitik yang ada di blog kita ya. Di sini gua akan bahas satu-satu fungsi di Google Webmaster Tools atau fungsi di Google Search Console ini ya. Pertama-tama, jika kalian login, tampilannya seperti ini ya di dashboard Google Search Console ya. Nah, di sini yang pertama, jika tampilannya desktop maka akan ada kolom pencarian seperti ini ya. Ini sebenarnya bukan kolom pencarian, tapi ini kolom untuk memeriksa apakah URL blog kita sudah terindeks oleh Google atau belum. Nah, di sini bisa juga untuk kita pakai ya, agar artikel kita yang baru kita upload bisa cepat terindeks oleh Google lah. Nah, di sini akan gua contohkan, gua buka dulu blog gua. Di sini gue buka dulu blog gua untuk kita mencari URL untuk dipastekan di sini ya. Oke, di sini coba gua buka salah satu artikel gua di blog Syarif Sodin ini. Nah, di sini jika kita ingin ada artikel baru dan ingin cepat terindeks oleh Google, di sini yang kita ambil URL lengkap ini ya. Jadi URL lengkap postingan kita cara ngambilnya gampang, tinggal kita buka saja postingan kita yang sudah kita upload atau kita publish ya. Oke, di sini kita copy. Nah, langsung diklik di sini dan pastekan. Nah, di sini kita enter saja, maka di sini Google akan mengambil data dari link ini ya, apakah sudah terindeks di Google atau belum. Nah, di sini ternyata belum. Nah, jika kita ingin mengindeks atau mempercepat pengindeksan URL ini agar cepat masuk di Google, kita tinggal klik saja tulisan minta pengindeksan ini ya. Kita tunggu dulu ini loadingnya. Dan di sini masih ada keterangan-keterangan lain ya dari URL ini selain kita pertamanya tadi, apakah URL ini sudah terlihat di Google atau sudah terindeks di Google. Di sini ada yang, kalau kalian lihat di sini ada uji URL aktif. Ini fungsinya untuk menguji apakah URL ini aktif dan bisa diakses ya. Oke, kita tunggu dulu loadingnya sampai selesai. Di sini akan ada selanjutnya, jika sudah selesai akan ada tulisan seperti ini, pengindeksan diminta, URL telah ditambahkan ke antrean crawl prioritas. Mungkin halaman ini beberapa kali tidak akan mengirimkan halaman ini beberapa kali tidak akan mengubah prioritas atau posisi antrean. Jadi kalian cukup meminta pengindeksan ini sekali ya, karena kalau kalian minta pengindeksan lebih dari sekali pun itu akan percuma kalian, karena buat Google akan mengcrawl itu sekali saja. Oke, di sini kita klik OK saja. Nah, untuk di bawah ini ada data cakupan ya. Di sini ada data peta situsnya. Di sini artikel gue masuk di peta situs atau sitemapnya, sitemap XML dan atom XML.
Di sini ada untuk halaman perujuknya tidak ada yang terdeteksi ya. Halaman perujuk ini maksudnya artikel kita ini dapat trafik dari mana saja. Di sini ada data kelayapan juga, crawl terakhir. Ini maksudnya kapan terakhir Googlebot ini mengcrawl situs kita atau postingan tadi. Nah, di sini di crawl sebagai Googlebot desktop ya. Dan di sini crawl disingkat TA, maksudnya tidak tahu ya. Dan ada data lain. Di sini ada penyusunan indeks juga. Nah, di sini ada penyempurnaan juga ya. Hanya URL yang diindeks yang dapat memiliki penyempurnaan. Jadi kalau URL ini udah terindeks Google, maka akan ada data-data yang dapat disempurnakan di URL ini atau di data postingan ini ya. Oke, kita buka yang diuji URL aktif. Oke, kita tunggu dulu loadingnya. Sebenarnya Search Console ini untuk para blogger sudah bukan hal baru ya. Ini semua blogger sudah, hampir semua blogger itu tahu, tapi masih banyak juga yang belum tahu apa fungsi dari Search Console ini ya. Padahal Search Console ini cukup bagus juga fungsi-fungsi atau fitur-fiturnya yang ada di dalamnya. Oke, di sini ada. Nah, di sini URL tersedia untuk Google, jadi URL ini bisa diindeks ya. Nah, di sini ada ketersediaan URL dapat diindeks, ada keterangannya juga. Nah, di bawahnya ada penyempurnaan. Di sini ada kebergunaan seluler dan breadcrumb ya. Di sini halaman mobile friendly, berarti bisa diakses melalui ukuran layar apa saja ya. Bisa lewat layar smartphone, tab, terus desktop, pokoknya semua ukuran layar lah ya. Oke, di sini untuk yang menu ini gue rasa itu tadi. Di sini kita ke sekilas lagi ya. Nah, di sini untuk di sekilas ini ada data kinerja blog kita, dan di sini ada cakupan, yang di bawahnya ada penyempurnaan. Oke, di sini gua akan menjelaskan yang di kinerjanya dulu ya. Oke, untuk data kinerja ini ada total klik, total tayangan, CTR rata-rata, dan posisi rata-rata. Di sini akan gua jelaskan dari total klik ya. Untuk melihat datanya, jika kalian klik di sini ada centang, nanti datanya akan muncul di bawah sini. Nah, di sini di bawahnya lagi akan ada datanya ya. Tadi yang gua mau lihatkan data kliknya. Jadi di sini ada query atau orang yang mencari ini di Google lah, dan di sini ada data kliknya. Jika kita lihat ke bawah lagi akan ada query ini, orang mencari ini di Google, dan di sini ada data kliknya. Oke, untuk selanjutnya di total tayangan ya. Total klik kita uncek aja. Di sini untuk total tayangan ada query-nya seperti total klik tadi ya, query dan total tayangan. Untuk selanjutnya adalah CTR atau click touch rate ya. Di sini ada datanya. Kalau kalian di sini bahasa Indonesia, di sini akan tulisannya RKT ya, atau rasio klik tayang. Jadi RKT ini penjelasan singkatnya adalah rasio postingan kalian ini diklik di mesin pencari ya. Oke, di sini ada orang mencari dengan query ini dan persentase kliknya ya. Jadi untuk RKT ini dia dimunculkan dengan data persentase ya. Oke, selanjutnya kita di posisi rata-rata. Untuk posisi rata-rata ini posisi rata-rata blog gua di search engine Google ya, karena ini Google Search Console. Ya, di sini ada posisinya 6,9, 15,9,
Oke, untuk di kinerja itu tadi. Selanjutnya di cakupan. Untuk cakupan ini coba kita lihat ya. Nah, di sini untuk cakupan ini maksudnya cakupan di Google Bot-nya ya, atau sitemap-nya. Di sini di sitemap blog kita. Jadi artikel itu bisa diakses atau tidak, ini tergantung dari settingan Google customnya ya, dari robot.txt di blog kita. Dan di sini valid dengan peringatan ini ya. Kalau yang ini valid dengan peringatan, nah, maksudnya valid dengan peringatan ini di indeks meski diblokir robot.txt. Nah, ini tergantung dari settingan robot.txt di blog kita ya. Untuk cara mengatasi ini gua udah bikinin video sebelumnya, bisa kalian klik di, nanti akan gua kasih linknya di pojok sini, tinggal kalian klik saja tombol i di pojok sini ya. Oke, di sini untuk kesalahannya 0. Yang paling penting adalah valid ini ya. Valid di sini dikirim dan diindeks, ada data-datanya lengkap juga. Data URL postingan gua yang udah diindeks sama Google ya. Oke, kita kembali lagi. Di sini ada juga diindeks tapi tidak dikirim di peta situs. Ini aman-aman aja ya. Dan selanjutnya ada yang dikecualikan. Nah, dikecualikan ini datanya cukup banyak. Ada di crawl saat ini tidak diindeks, halaman alternatif dengan tag kanonis yang tepat, anomali crawling, diblokir oleh robot.txt, dikecualikan oleh tag no index, halaman dengan pengalihan, dan masih banyak lagi ya. Sebenarnya ini juga tidak terlalu berpengaruh ke blog kita ya. Tapi jika kalian bisa mengoptimalkan ini untuk menjadi valid semua data-data di blog kalian 100% valid, itu juga akan berpengaruh besar untuk blog kalian. Oke, selanjutnya kita ke menu selanjutnya lagi. Nah, di sini ada penyempurnaan, ada kebergunaan seluler dan breadcrumb. Dan di sini yang paling bawah ini masih baru ya, yaitu data web. Data web ini maksudnya data kecepatan blog kita ya. Oke, yang ini di halaman sekilas ini cukup itu aja. Kita lanjut ke halaman kinerja. Untuk kinerja ini tadi sudah ada di sini ya, di sekilas tadi datanya udah gua jabarkan semua keterangannya. Jadi 3 ini sudah semua ya. Untuk inspeksi URL ini yang ini tadi, coba kita lihat dulu. Nah kan ini, lalu di selanjutnya di menu cakupan. Nah, cakupan tadi juga udah. Jadi sebenarnya untuk fungsi-fungsi menu di Google Search Console ini tidak terlalu banyak ya, karena di sekilas tadi saja gua sudah menemukan banyak yang di menu ini juga fungsinya. Nah, untuk cakupan di sini kita cakupan tadi udah. Di sini selanjutnya peta situs ya. Di sini fungsinya kita untuk memasukkan sitemap blog kita atau peta situs ya. Kenapa harus memasukkan sitemap di sini? Agar blog kita mudah untuk di crawl mesin pencari seperti Google ya. Dan di sini untuk sitemapnya bisa kalian capture ya. Ini sitemap yang ada di blog gua, yang gua masukin di Google Search Console atau Google Webmaster Tool ini ya. Oke, gua tunggu. Nah, sudah cukup ya. Selanjutnya kita ke penghapusan. Penghapusan ini fungsinya kalau ada postingan blog kalian yang sudah kalian hapus tapi masih terindeks, dan jika dibuka keterangannya 404 page not found, kalian masukkan dulu di sini agar postingan itu tidak atau dihapus dari mesin pencari ya. Oke, untuk penghapusan cukup itu. Di sini ada data web. Data web ini sebenarnya tadi gue sudah jelaskan juga, yaitu data
kecepatan blok kita ya. Jadi di sini kita bisa melihat kecepatan blok kita, tapi untuk melihat datanya kalian harus membuka PackSpeed Insight dulu. Oke, selanjutnya kita ke kebergunaan seluler. Di kebergunaan seluler ini ada yang paling adalah halaman mobile friendly. Jadi inilah pentingnya blog kita jika menggunakan template mobile friendly ya. Di sini maksud halaman mobile friendly ini dari template kita juga. Kalau template kita mobile friendly, maka di sini keterangannya akan mobile friendly ya. Jadi buat kalian yang belum tahu mobile friendly adalah mobile friendly itu blog kita bisa menyesuaikan tampilannya dengan tampilan layar user atau tampilan layar orang yang ngebuka blog kita. Jadi misalnya ada user yang ngebuka blog kita dengan ukuran layar HP 6 inch, nanti akan secara otomatis tampilan blog itu menyesuaikan dan enak dilihat. Kalau belum mobile friendly itu biasanya akan ada menu-menu atau widget yang tidak enak dilihat. Oke, selanjutnya kita ke breadcrumb. Nah, untuk breadcrumb ini data-data breadcrumb dari blog kita. Oke, selanjutnya kita ke di sini ada tindakan manual juga, lalu ada laporan dan fitur lama. Untuk fitur lama ini ada penargetan internasional, statistik perayapan, pesan, parameter URL, tools, dan di sini ada tautan ini. Nah, tautan ini maksudnya link-link yang mengarah ke postingan atau blog kita ya. Di sini ada tautan eksternal, tautan internal, lalu ada situs tertaut teratas dan ada teks tertaut teratas ya. Oke, jadi untuk tautan eksternal ini maksudnya adalah tautan yang mengarah ke postingan kita ya. Di sini ada data-datanya. Selanjutnya untuk tautan internal ini maksudnya tautan internal ini adalah link yang kita pasang di postingan kita yang mengarah ke postingan, biasanya itu postingan terkait ya. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini kalau di blog gua ada related post nih. Di sini kan related post ini berkaitan dengan postingan gua ini. Ini kan postingan mengenai cara menghapus bulan dan tahun pada URL blog ya. Yang di sini yang related postnya juga cara menitipkan DA website dan blog, ini masih berkaitan dengan menu blog atau tag blogger ini. Di sini ada template, daftar template blogger SEO friendly, dan juga cara lolos review set Google AdSense 2020. Ini masih nyambung ya dengan postingan ini. Jadi maksudnya itu tadi untuk tautan internal ini. Selanjutnya ada untuk situs tertaut teratas, ini maksudnya backlink yang mengarah ke blog kita. Jadi di sini untuk situs tertaut teratas di blog gua ada Jogja Web, blogspot.com, Pinterest, Kaskus, Sugeng ID, Twipo, Gudang Link, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada teks tertaut teratas, ini maksudnya anchor text ya. Coba kita lihat untuk anchor text ini ada pick, home, about, kunjungi link, disimpan dari Sariso dan XYZ dan lain-lain ya. Jadi itulah tadi fungsi-fungsi yang ada di Google Search Console ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu channel ini agar bisa terus berkembang dan memberikan tutorial-tutorial lain seputar dunia blogger atau dunia blogspot ya. Semoga
video ini bermanfaat, and see you next time.